Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kelas A0534 DKI Jakarta Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif kepada Murid. Visi pendidikan kita diarahkan kepada satu arah, yakni untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Karenanya, pengelolaan program dan perencanaan satuan pendidikan perlu mempertimbangkan, dan sebagai pertimbangan utamanya adalah selalu diarahkan kepada kepentingan peserta didik. Pola proses pendidikan kita diarahkan kepada yang pertama, student agency, voice, choice, dan ownership. Kesemuanya membutuhkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid tersebut. Sejak awal modul, kita diarahkan kepada bagaimana idealnya mengimplementasikan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karenanya, pada saat merancang atau merencanakan sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, keberadaan dan kapasitas peserta didik haruslah menjadi pertimbangan utama. Lalu sejauh manakah kita dapat menempatkan murid dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran tersebut? Sejak awal kita mengakui bahwa murid bukanlah sehelai kertas kosong. Kesadaran dan pengakuan akan keberadaan anak dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini penting bahwa murid-murid kita dapat melakukan lebih dari sekedar menerima instruksi dari guru. Murid kita adalah pengamat, penjelajah, penanya yang memiliki rasa ingin tahu atau minat terhadap berbagai hal. Dan melalui pengalaman dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, mereka kemudian membangun sendiri pemahaman tentang diri mereka, orang lain, lingkungan sekitar, maupun dunia yang lebih luas. Lalu, untuk apakah student agency? Agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Lalu bagaimanakah peran kita? Pertama, mendampingi murid agar perkembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Yang kedua, meminimalisir intervensi dan kontrol kita sebagai guru terhadap mereka. Saat murid memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi, inilah maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. Murid mendemonstrasikan student agency ketika mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil dari proses belajar mereka. Untuk memperjelas, mari kita lihat tabel berikut ini. Kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong, dan kepemimpinan murid bukan sesuatu yang kita berikan
atau kita ambil dari murid. Kepemimpinan murid adalah murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri, dan bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid, karena murid tetap membutuhkan bimbingan guru. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat menjadi kontraproduktif dan bukannya menginspirasi mereka. Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Dan bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Kepemimpinan murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran mereka sendiri. Dan bukan berarti menggantikan peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, tuntunan, coaching dari gurunya di sepanjang proses pembelajaran mereka. Bagaimanakah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, dan bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan yang telah mereka lakukan. Bapak dan Ibu, jika kita telah lebih lanjut dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan juga kita sebenarnya sedang membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Tiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis. Serta yang terakhir adalah mandiri. Lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang bagaimanakah itu? Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dalam merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Empat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Berikutnya, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Dan berikut, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Bagaimanakah peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid akan memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara, pilihan, dan kepemimpinan. Mereka akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong
tumbuh dan berkembangnya berbagai sikap dan keterampilan-keterampilan penting dalam diri mereka. Salam saya, Elias Ricardus Ratu dari Nian Tanasika untuk Indonesia. Selamat berpikir wahai kaum pejuang, selamat berjuang wahai kaum pemikir, Tuhan memberkati.